warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dalam mata kuliah Aljabar Linier. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang SPL, Sistem Persamaan Linier. Adapun hal-hal yang perlu kalian pahami dalam pertemuan kali ini adalah pertama, pengertian dari SPL. Yang kedua adalah bentuk umum SPL. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian SPL. Kemudian yang keempat, kalian juga akan belajar tentang operasi baris elementer atau lebih dikenal dengan istilah OBE. Oke, simak PPT yang akan saya jelaskan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah menyelesaikan soal pretest ya, dan pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang sistem persamaan linier. Apa itu sistem persamaan linier? Sistem persamaan linier adalah sebuah himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linier dalam peubah X1, X2, X3, dan Xn. Oke, sekarang coba perhatikan bentuk berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4 bentuk ya. Yang pertama 5x plus 2y. Kemudian yang kedua 5x plus 2y sama dengan 7. Yang ketiga seperti ini ya. Dan yang keempat adalah ini. 3x plus 2y plus z sama dengan 6. Kemudian 5x plus y plus 2z sama dengan 8. Nah, manakah yang termasuk sistem persamaan linier? Adakah yang bisa menjawab? Oke, yang termasuk sistem persamaan linier adalah nomor 3 dan nomor 4. Mengapa seperti itu? Pertama, karena memiliki, yang ketiga ini karena memiliki lebih dari satu persamaan. Kemudian di sini yang keempat juga begitu. Jadi di antara 4 contoh ini yang termasuk dalam sistem persamaan linier adalah nomor 3 dan nomor 4. Oke, di sini saya mempunyai sistem persamaan. Coba diperhatikan ya. X plus Y sama dengan 4. Kemudian 2X plus 2Y sama dengan 6. Sekarang saya tanya, apakah persamaan di atas memiliki pemecahan? Ada yang bisa? Ya, coba kita perhatikan di sini. X plus Y sama dengan 4. Kemudian 2X plus 2Y sama dengan 6. Adakah yang janggal di sini? Ada yang bisa memberikan alasan? Apakah SPL ini mempunyai penyelesaian atau memiliki pemecahan atau tidak? Ya, jika kita perhatikan, kalau misalnya X plus Y sama dengan 4, seharusnya 2X plus 2Y sama dengan 8, bukan? Nah, di sini ada penjelasannya. Jelaslah bahwa sistem persamaan linier di atas tidak mempunyai penyelesaian ataupun pemecahan karena kedua persamaan itu bertentangan satu sama lain. Jika kita perhatikan, di persamaan pertama X plus Y sama dengan 4, sedangkan pada persamaan kedua 2X plus 2Y sama dengan 6. Harusnya di sini 8 ya. Jadi di sini karena saling bertentangan satu sama lain, maka SPL yang saya contohkan ini tidak mempunyai pemecahan atau tidak
mempunyai penyelesaian. Oke, di sini sebuah sistem persamaan yang tidak mempunyai pemecahan ataupun penyelesaian itu dikatakan tak konsisten atau lebih dikenal dengan istilah inkonsisten. Jika ada setidaknya satu pemecahan, maka sistem persamaan tersebut dinamakan konsisten. Jadi, jika SPL itu mempunyai penyelesaian, maka SPL tersebut dinamakan SPL yang konsisten. Sedangkan jika SPL tersebut tidak mempunyai penyelesaian, maka SPL tersebut dinamakan SPL yang inkonsisten. Jadi, SPL yang saya maksud di sini adalah SPL yang inkonsisten ya, atau tak konsisten karena tidak mempunyai pemecahan. Oke, selanjutnya di sini bentuk umum dari SPL atau sistem persamaan linier. Di sini kita perhatikan A11x1 ditambah A12x2 ditambah titik-titik sampai dengan A1mxn sama dengan B1. Demikian sehingga AM1x1 ditambah AM2x2 ditambah titik-titik ditambah AMN(xn) sama dengan B. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linier. Oke, di sini dimaksud sebagai x1, x2 ataupun ini disebut sebagai konstanta, koefisien ya. Koefisien A11, koefisien A12, koefisien A1m ini berupa bilangan-bilangan. Sedangkan x1, x2 dan sampai dengan xn ini merupakan variabel. Oke. Bentuk umum sistem persamaan linier atau yang disebut sebagai SPL di sini dapat disingkat dengan hanya menuliskan jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangannya. Jajaran yang seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi bentuk umum yang banyak seperti ini itu disingkat atau dituliskan dalam bentuk jajaran 4 persegi panjang. Jadi di dalam kotak ini, di dalam jajaran 4 persegi panjang ini, isinya entry-nya adalah elemen-elemen pada ini koefisien-koefisien pada bentuk umum ini. Jadi jika kita perhatikan A11, A12, nah ikut ini ya. Ini jadi ini keliru nanti, ini A1M B1 ya. Kemudian ya begitu seterusnya ya, mengikuti ini AM2. Nah, jajaran yang seperti ini disebut dengan matriks yang diperbesar. Jadi, matriks yang diperbesar itu apa? Matriks yang entry-nya adalah elemen-elemen atau koefisien dari suatu sistem persamaan linier. Oke, di sini misal saya punya x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3 sama dengan 3. 2x1 dikurangi x3 sama dengan 4. 3x1 ditambah 5x2 ditambah x3 sama dengan 6. Nah, kalau kita tuliskan matriks yang diperbesar di sini. Sebentar. Kalau kita tuliskan matriks yang diperbesar di sini x1 1 ya, kemudian ini 4, kemudian ini 3, ini 3, kemudian 2. Karena x2-nya tidak ada di sini, maka berarti nilai x2-nya adalah 0. Kemudian x3-nya adalah, ini keliru ya, x3-nya adalah -1 dan 4. Oke, 3, kemudian 5, kemudian 1 dan 6. Jadi matriks yang diperbesar dari SPL ini adalah ini ya. Oke,
Ciri suatu penyelesaian memiliki satu penyelesaian, tak hingga penyelesaian, ataupun tidak mempunyai penyelesaian. Itu salah satunya bisa kita lihat dari kita mempunyai garis ya. Kita buktikan dengan garis, dengan menggambar garisnya. Ya, jika di sini diasumsikan ada dua garis, ada garis L1 dan L2. Di sini yang pertama, kemungkinan yang pertama, garis L1 mungkin sejajar dengan garis L2. Ya, dalam kasus yang tidak ada perpotongannya dan sebagai konsekuensinya, maka tidak ada pemecahan untuk sistem persamaan tersebut. Jadi jika ada dua garis, ya, dua persamaan, jika digambarkan dalam sebuah garis dan garisnya ini berupa garis yang sejajar, maka dapat dipastikan bahwa garis L1 dan L2 ini karena tidak berpotongan, maka SPL tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Nah, jika gambarnya seperti yang B bagaimana? Nah, jika gambarnya seperti yang B, jika kita perhatikan di sini, garis L1 mungkin berpotongan dengan garis L2 di satu titik. Dalam kasus ini, maka sistem tersebut hanya mempunyai satu pemecahan atau satu penyelesaian. Nah, bagaimana kalau gambarnya seperti ini? L1 dan L2. L1, L2. Garis L1 mungkin berimpit dengan garis L2. Dalam kasus ini tak terhingga banyaknya titik perpotongan dan sebagai konsekuensinya maka tak terhingga banyaknya pemecahan untuk sistem tersebut. Jadi jika dua persamaan itu digambarkan dalam dua garis L1 dan L2 dan garisnya berimpit, maka SPL ini mempunyai tak hingga penyelesaian. Oke, jadi tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari SPL, kemudian bentuk umum dari SPL, kemudian ciri-ciri SPL itu punya satu penyelesaian, tak hingga penyelesaian ataupun tidak mempunyai penyelesaian atau banyak penyelesaian, itu sudah saya jelaskan. Sekarang saya lanjutkan ke operasi baris elementer atau disingkat dengan OBE. Apa itu operasi baris elementer? Di sini ada beberapa aturan dalam operasi baris elementer. Apa saja itu? Yang pertama, hanya boleh mengalihkan salah satu baris dengan angka tak nol. Jadi barisnya itu salah satu baris dikalikan dengan angka tak nol. Jadi tidak boleh dikalikan dengan angka nol. Harus selain nol. Contohnya begini. Jadi misalnya saya punya A, B, C, D. Di sini dioperasikan di sini ya. Ada istilah O2, 3. Artinya operasi baris kedua itu dilakukan operasi pada baris kedua dengan dikalikan 3. Jadi baris kedua ini dikalikan 3. Jadi C kalikan 3, 3C. D kalikan 3, 3D. Paham ya? Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, menukar baris atau pertukaran baris. Jadi baris itu boleh ditukar. Contohnya di sini O21, artinya operasi baris kedua ditukar dengan baris pertama. Baris kedua berarti setelah dilakukan O21 maka diperoleh 3, 4, 1. Jadi baris kedua pindah ke baris pertama pindah ke baris kedua. Oke, selanjutnya penjumlahan dengan kelipatan baris lainnya. Jadi
menjumlahkan dengan kelipatan baris lainnya. Misalnya di sini O21 min 3. Artinya apa? Operasi baris kedua ditambah min 3 kali baris pertama. Operasi baris kedua ditambah min 3 kali baris pertama. Jadi baris pertama itu tetap ya, karena yang dilakukan operasi adalah baris kedua. Jadi 3 ditambah min 3 kali 4 berapa? 3 ditambah min 3 kali 1. 3 ditambah min 3 kali 1. Jadi hasilnya adalah 0. Kemudian ini ya. Kemudian 4 ditambah min 3 kali 2. Hasilnya adalah min 2. Jadi yang dimaksudkan di sini O21 min 3 ya, yang ini ya, elemen ini jadi 3 ditambah min 3 kalikan 1. Kemudian 4 ditambah min 3 dikalikan 2. Hasilnya adalah min 2, sehingga diperoleh 1, 2, 0, min 2. Oke, dalam operasi baris elementer hanya 3 operasi ini saja yang diperbolehkan. Saya ingatkan kembali, yang pertama, boleh mengalihkan salah satu baris dengan angka tak 0. Kemudian boleh menukar baris. Yang ketiga, menjumlahkan dengan kelipatan baris lainnya. Oke, di sini saya punya contoh. Diketahui sistem persamaan linier berikut ya. Jadi tentukan nilai X, Y, Z dengan menggunakan OBE. Penyelesaiannya, kita buat matriks yang diperbesar dulu. Matriks yang diperbesar adalah matriks yang entry-entry-nya adalah koefisien dari ini ya. Oke, ini setelah kita dapat 1, kemudian ini juga 1, 2, 8. Kemudian yang ini min 1, min 2, 3, 1. Kemudian 3 ya, min 7, 4, dan 10. Nah, selanjutnya kita lakukan OBE. Nah, yang pertama, di sini yang pertama ya, yang pertama kita lakukan di sini saya lakukan 2 operasi sekaligus, yaitu O21 dan O31. Apakah boleh? Boleh, karena saya tidak melakukan terhadap baris yang sama. Artinya ini saya tidak melakukan operasi baris ketiga dengan kedua, 2 dengan 1 itu tidak boleh. Karena ini baris kedua dan baris ketiga ini saya operasikan dengan baris pertama, sehingga boleh ya. Jadi boleh dalam satu langkah itu melakukan 2 sekaligus operasi. Pertama, O21 dikalikan 1. Jadi min 1 di sini ya, min 1 di sini, min 1 ditambah 1 dikalikan 1. Hasilnya menjadi 1 dikurangi 1 kan 0 ya. Oke, selanjutnya di sini min 2 sama seperti yang tadi, min 2 ditambah 1 dikalikan 1, berarti min 2 ditambah 1, jadinya min 1. Oke, kemudian 3 ditambah 1 dikalikan 2, berarti 5 ya. Kemudian 1 ditambah 8 dikalikan 1, 9. Oke, pada baris ketiga juga sama seperti yang tadi.
Dan perlu diperhatikan ya, untuk melakukan OBE ini kita harus sabar dan teliti sekali. Karena satu kali langkah aja salah, maka hasilnya pun salah. Jadi yang ketiga, baris ketiga ini O31 min 3. Jadi yang ketiga, 3 sama seperti tadi, min 3 dikalikan 1, hasilnya 0 kan? Oke, min 7 ditambah min 3 kalikan 1, berarti min 10. Nah, begitu seterusnya ya, 4 ditambah, itu ya, dilakukan operasi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, operasi selanjutnya adalah O2 min 1. Jadi baris kedua, mana itu baris kedua? Baris kedua yang ini ya, baris kedua, baris kedua ini dikalikan min 1, sehingga diperoleh 0. Semula min 1 dikalikan min 1 kan hasilnya 1 ya. 5 dikalikan min 1 min 5. 9 dikalikan min 1 min 9. Nah, langkah selanjutnya adalah O32 10. Tujuannya apa? O32 10. Tujuannya saya ingin menolkan yang ini. Oke, jadi bagaimana caranya supaya ini 0? Maka dilakukan operasi O32 10. Mengapa tidak dilakukan dengan operasi yang pertama? Tidak. Kenapa? Karena di sini 1 ya. Kalau kita operasikan dengan yang baris pertama, maka ini nanti hasilnya tidak 0 lagi ya. Sehingga kita lakukan dengan baris yang kedua, sehingga diperolehlah. Nah, diperolehlah angka seperti ini. Jadi 0 tadi ya, 0. Ini juga 0 hasilnya karena min 10 ditambah 10 hasilnya 0 ya. Kemudian min 2 ditambah min 50 hasilnya min 52. Kemudian min 14 ditambah min 90 hasilnya min 104. Oke, jika kita ulang lagi, kita perhatikan lagi. Nah, di sini ya. Nah, di sini jika kita perhatikan, nah, jika kita perhatikan ini yang bawah, nah yang ini, nah kita sudah cukup melakukan metode OBE atau operasi baris elementer. Sekarang saya lakukan substitusi balik. Substitusi balik. Substitusi balik. Oke, jika dilakukan substitusi balik, apa itu substitusi balik? Artinya tadi ya, tadi itu kan min 52 pada baris terakhir itu kan ada 0, 0, min 52 dan min 104. Maka jika kita perhatikan 0, 0 yang pertama itu kan nilai X ya, kemudian 0 yang kedua itu nilai Y. Kemudian untuk nilai yang selanjutnya adalah nilai Z. Jadi min 52Z sama dengan min 104. Jadi kita sudah memperoleh satu nilai yaitu Z. Sehingga Z sama dengan min 104 per min 52 sama dengan 2. Jadi kalau kita sudah memperoleh satu nilai di sini Z sama dengan 2, maka kita bisa dengan mudah menentukan nilai Y dan X-nya. Bagaimana untuk nilai Y-nya? Jadi untuk nilai Y kita perhatikan ke matriks yang tadi ya. Jadi jika kita perhatikan tadi ada 0, kemudian baris yang kedua 0, 1, kemudian min 5 dan min 9. Nah, kita substitusikan di sini. Kita sudah mendapatkan Z-nya sama dengan 2, sehingga untuk mencari Y-nya kita ambil dari persamaan yang kedua. Y min 5Z sama dengan min 9. Sehingga
Y sama dengan min 9 ditambah, ini kalau kita substitusikan kan menjadi min 10 ya di sini, karena dipindah ruas menjadi plus 10. Sehingga Y sama dengan 1. Oke, sehingga untuk mencari nilai X, itu kita perhatikan baris yang pertama pada matriks yang tadi, yaitu 1, 1, 2, 8 kan ya. Sehingga kita peroleh X plus Y plus Z plus 2Z sama dengan 8. Kita substitusikan, Z-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Sehingga memperoleh nilai X sama dengan 8 dikurangi 1 dikurangi 2 kali 2, 4 ya. Sehingga hasilnya adalah 3. Jadi penyelesaian dari SPL tadi adalah, ukuran penyelesaiannya adalah 3, 1, 2. Oke, sampai di sini paham ya? Semoga kalian bisa memahaminya. Di sini ada soal latihan. Ya, di sini bisa kalian coba di rumahnya, bisa kalian coba sendiri, bisa nggak menggunakan metode OBE. Boleh menyelesaikannya menggunakan OBE kemudian substitusi balik seperti yang saya jelaskan tadi, ataupun boleh kalian menyelesaikannya itu sampai selesai, sampai menemukan nilai X dan nilai Y-nya dalam metode OBE. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian mengerti. Jika kurang mengerti boleh ditanyakan. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.